Iya, puji Tuhan. Baik, mari kita bersama-sama akan memperhatikan firman Tuhan, pesan Tuhan untuk hari ini, untuk Bapak Ibu Saudara kita semua. Kita akan lihat di dalam Roma 12 ayatnya yang ke-12. Satu ayat yang saya yakin akan sangat-sangat memberkati kita semua, dan ini yang kita butuhkan di hari-hari yang seperti sekarang ini, di mana banyak hal yang terjadi, khususnya buat kita yang di Indonesia akan sangat-sangat terasa sekali ketidakpastian itu. Seperti pujian yang tadi dinyanyikan istri saya, saya percaya hanya di dalam Tuhan kita punya kepastian, jaminan hidup, pengharapan. Ya, nah saudara, kita baca sama-sama Roma 12 ayat 12. 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sekali lagi semua, 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Amin untuk firman Tuhan. Nah, saudara, Alkitab katakan yang pertama di sini, bersukacitalah dalam pengharapan. Hari-hari ini, saudara, khususnya buat Bapak Ibu Saudara ya, kalau ke Indonesia rasanya lebih mudah ketemu orang yang sedih daripada yang bersukacita. Kita kalau lihat di medsos hari-hari ini, banyak orang yang meluapkan kekecewaannya ya dengan kondisi bangsa kita hari-hari ini, kondisi pemimpin-pemimpin kita hari-hari ini. Banyak orang yang marah, banyak orang yang kecewa dengan kondisi yang terjadi hari-hari ini. Namun kebenaran firman Tuhan ingatkan kita semua untuk tetap bersukacita di dalam pengharapan. Ya, apapun yang terjadi hari-hari ini, entah Bapak Ibu Saudara yang tinggal di Australia, kita mungkin juga punya family yang ada di Indonesia, firman Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Alkitab sudah mengatakan kepada kita semua untuk tetap bersukacita. Bersukacita apapun yang terjadi. Ingat firman Tuhan juga katakan, sukacita dari Tuhan itulah kekuatanku. Itu janji Tuhan buat kita semua. Bahkan juga ada lagunya ya, hati yang gembira adalah obat. Obat yang apa? Manjur. Masih hafal nggak lagu itu Bapak Ibu? Yuk nyanyi lagu itu ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, seperti obat hati yang senang. Amin. Tapi semangat yang patah, berikan Tuhan, bikin cepat tua. Hati yang gembira, Tuhan senang. Tepuk tangan. Jadi seperti ibadah sekolah minggu gitu ya. Tapi itu kebenaran firman Tuhan. Hati yang gembira itu obat. Bukan sekedar obat, tapi obat yang manjur. Ya, tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Apa itu? Kering tulang itu apa? Osteoporosis. Ya, jadi kalau Bapak Ibu mau awet muda, mau tetap sehat, ini rahasia yang murah meriah. Hati ini kita mesti jaga supaya tetap sukacita. Amin. Ya, saya mau ingatkan Bapak Ibu, ini kebenaran firman Tuhan yang ribuan tahun yang lalu dan terbukti hari-hari ini. Orang yang simpan kepahitan, sakit hati, malah gampang sakit. Kalau hatinya marah terus, dendam, iri, benci, bikin sakit. Ya nggak peduli mau tinggal di mana kalau suasana hati kita seperti itu. Tapi kalau kita bersukacita, apapun kondisinya, saudara, ini bisa menyembuhkan. Ya, ada hormon-hormon yang positif, yang sehat akan bereproduksi dalam hidup kita. Jadi obat untuk hidup kita itu, it's true. Dokter sudah mengkonfirmasi. Di Amerika itu ada satu hospital di mana ada waktu di mana orang-orang yang sudah divonis nggak bisa sembuh,
nggak ada obat. Itu akan dikumpulkan di hari-hari tertentu. Ngapain? Dibuat mereka tertawa, dibuat happy di situ. Ya, ada yang tua, ada yang masih muda, ada yang masih anak-anak. Pokoknya dibikin happy, dibikin senang, diberi cerita-cerita yang menyenangkan, dikasih cuk-cuk yang bisa membuat orang senang, main game bersama-sama. Dan survei membuktikan banyak dari antara mereka yang akhirnya sembuh. Ya, obat sudah nggak bisa, dokter angkat tangan. Tapi saat mereka bersuka cita, itu namanya self healing. Ya, mereka nggak fokus dengan penderitaannya, mereka nggak fokus dengan masalahnya. Jadi kalau kita punya masalah pergumulan, jangan di zoom in. Ya, kita suka zoom in gitu ya. Sama kalau kita kamera kok kurang jelas, jadi dibikin zoom gitu ya, kelihatan gede gitu. Kalau ada zoom masalahnya, masalah kita kelihatan besar. Tapi kalau kita zoom in ke Tuhan, Tuhan yang lebih besar dari semua masalah kita. Yang setuju tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Ingat ya, Tuhan gak panggil kita untuk membesar-besarkan masalah. Tuhan panggil kita besarkan nama Tuhan. Saya sering banyak ketemu orang Kristen suka membesar-besarkan masalah. Kalau ketemu, baru ketemu 5 menit, temen udah lama gak ketemu, yang diceritain masalahnya, menantuku itu ya, menantu pelit. Gitu saya, baru 5 menit ketemu udah mulai membesar-besarkan masalah. Aku gak punya uang, hidup saya susah. Bu, Pak, semua orang punya masalah. Ya, kalau teman kita nggak cerita masalahnya, bukan berarti dia nggak punya masalah. Tapi karena dia percaya, aku punya Tuhan yang besar, yang bisa selesaikan masalah. Aku tetap mau bersaksi Tuhan Yesus baik. Aku mau tetap bercerita bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Aku mau tetap setia beribadah, karena pengharapanku di dalam Yesus Kristus Tuhan tidak pernah mengecewakan. Ini bersuka cita Bapak Ibu. Ya, jangan sampai kita biarkan suasana hati kita penuh dengan kekhawatiran. Ingat Alkitab katakan bahwa kekhawatiran kita tidak menambah sehasta saja dari jalan hidup kita. Betul? Sehasta itu berapa? 45 cm. 45 cm kita nggak berkuasa. Kenapa kita mesti khawatir tahun depan, 2 tahun depan, 10 tahun depan? Gak usah khawatir Bapak Ibu. Apalagi Bapak Ibu yang tinggal di Australia. Halo? Ya, kalau masih khawatir, maaf saya bilang kebangetan. Kalau yang di Australia khawatir, di Indonesia apa lagi? Kita ini deg-degan ini tiap hari. Kalau lihat berita-berita ini deg-degan nih jantung nih. Saya punya relasi ya, udah seperti keluarga ya. 2 tante ini punya keponakan kaya raya. Dan 2 tante ini memang usia udah cukup lanjut, dan 2 tante saya ini gak menikah. Nah, keponakannya, salah satu keponakannya di Semarang orang kaya. Relasinya pejabat-pejabat, polisi. Bulan Februari yang lalu, kira-kira 3 bulan yang lalu, sama keponakannya yang kaya raya ini, 2 tantenya dikirim ke Amerika. Kenapa? Februari ya, tahun ini ya, Februari tahun ini, ponakannya itu udah dengar Indonesia akan terjadi riot, akan terjadi kekacauan. Mei 98 akan terulang di Mei tahun 2026. Ponakannya ini udah takut. Ya, tanteku gimana ini? Ya, anak-anaknya semua udah disiapin paspornya. Terjadi sesuatu, mereka mau kabur ke Amerika. Akhirnya si 2 tante dikirim ke Amerika bulan Februari. Ya, Maret, April, Mei, mulai telepon, kapan pulang, bosan di Amerika katanya. Ternyata Indonesia nggak ada apa-apa kan? Ya, saudara yang kasih Tuhan, saya mau kasih tahu ya, kalau Anda kasih sedikit aja peluang untuk khawatir, bukan cuma 1 khawatirnya, langsung jadi 1000 khawatir. Khawatir 1 aja begini, nanti akan beranak pinak saudara. Kekhawatiran ini, kekhawatiran itu, kekhawatiran macam-macam. Ya,
khawatir. Pertanyaannya di mana iman kita? Saya kasih contoh satu ya, coba. Kalau saya di Australia, kenapa saya senang dengan negara ini? Ya, saya perhatiin ketertibannya luar biasa. Kalau ada zebra cross gitu, orang nyebrang, mobil bisa antri loh, didahulukan para pedestrian, betul nggak? Ya, coba di Indonesia, sudah di zebra cross, kanan kiri, tolong, nggak jalan-jalan sudah. Kita nggak dikasih kesempatan jalan. Coba di sini, ya kita perlu di pinggirin aja. Ih, cakep banget tuh mobil berhenti. Semalam saya ke Chinatown, saya jalan-jalan di situ. Betul, nyebrang kita lagi di pinggir jalan. Mau nyebrang, mobil berhenti semua. Luar biasa. Ya, kalau kita di jalan, mau di jalan manapun ada traffic light kuning, langsung semua langsung ngerem pelan. Di Indonesia kuning, mau merah, sikat. Siapa yang punya pengalaman itu? Dulu angkat tangan, saudara, kita mengaku dosa sama. Betul nggak Bapak Ibu? Itu realita loh. Kuning mau merah, sikat dulu. Gas. Ya, saya mau sampaikan pesan firman Tuhan ini buat kita semua. Ayo bersukacita di dalam pengharapan. Pengharapan itu seperti oksigen bagi jiwa kita. Orang kalau nggak punya pengharapan, orang itu sebetulnya sudah meninggal tapi belum dikubur. Halo, ngerti maksud saya? Jangan sampai Bapak Ibu kehilangan pengharapan loh. Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu, Opa Oma di sini hadapi, entah masalah keuangan, kesehatan, keluarga, apapun. Tapi don't lose hope. Kalau kita kehilangan pengharapan berarti kita kehilangan iman. Kalau kita sudah nggak punya iman, kita lost everything, kita kehilangan semuanya. Ya, ada ungkapan bilang begini, kalau kita kehilangan uang, sebetulnya kita tuh nggak kehilangan apa-apa. Uang masih bisa dicari. Ya, kita udah lewati banyak musim dalam hidup ini, ya udahlah. Ada yang kena tipu lah, ya udahlah, kita tuh masih hidup, bersyukur. Amin. Nanti pelan-pelan perbaiki cara bisnis kita, pelan-pelan ya kita semakin pintar. Ya, kalau kita kehilangan uang, sebetulnya kita nggak kehilangan apa-apa. Kalau kita kehilangan kesehatan, kita kehilangan sesuatu. Tapi kalau sampai kita kehilangan iman, sebetulnya kita kehilangan segala-galanya. Karena kalau kita nggak ada iman, kita nggak ada pengharapan. Kita nggak ada pengharapan. Dan kalau kita orang sudah nggak ada pengharapan, pertanyaannya buat apa kita hidup? Kalau orang sudah nggak jaga atmosfer pengharapan, buat apa kita hidup? Saya percaya Bapak Ibu Saudara kita yang masih diberi kesempatan hidup hari ini, jangan sampai kehilangan pengharapan loh. Tetap berharap hari ini apapun masalahmu, kita punya Tuhan. Kita punya pengharapan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kalau nyawanya saja Dia berikan untuk menebus dosa-dosa kita, apalagi soal kehidupan sehari-hari. Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Berharap ada jalan keluar, berharap ada pemulihan, berharap ada terobosan. Terus berharap. Berharapnya jangan dengan sedih, tapi dengan sukacita. Amin. Jangan pulang dari tempat ini nanti kalau ditanya gimana dengan firman Tuhan. Ya Pak, saya berharap. Tapi sambil jengkel-jengkel gitu ya. Ikhlas sukacita, berharap dengan sukacita. Bersukacitalah dalam pengharapan. Katalah perintah, bersukacitalah. It's a matter of choice. Pilihan, mau taat nggak? Ini sebetulnya perintah loh. Pilih untuk taat. Janji Tuhan ya dan amin. Burung di udara Tuhan pelihara, bunga di padang Tuhan dandani. Terlebih Bapak Ibu Saudara semua. Ya, kita ini spesial di mata Tuhan. Kita ini istimewa di mata Tuhan. Bahkan dari sekian miliar manusia di dunia, nggak ada tuh orang yang persis seperti kita. Masing-masing unik, masing-masing istimewa. Bersyukur. Ya, kita orang Indonesia diciptakan dengan hidung yang mancung ke dalam. Bersyukur. Ya, bersyukur udah. Nggak usah dibuat-buat. Ya. Apalagi nih, waduh, di Indonesia tuh anak-anak muda itu ya,
Banyak sekali karena artis-artis Korea pergi ke Korea. Luar biasa. Pulang mukanya sama semua, saudara. Sampai bingung. Ini mana licin? Ini yang mana? Sama semua mukanya, saudaraku. Saya mau ingatkan sekali lagi, bersukacitalah dalam pengharapan. Ya, ada yang sedih hari-hari ini? Halo. Ada yang sedih? Coba lihat kanan kiri, ada yang mukanya sedih nggak? Ya, kalau beneran main jelek ini, bilang, ayo bersukacita dong. Dengar tuh firman Tuhan. Amin, saudaraku. Ya, yang kedua. Apa? Bersabar. Sabarlah dalam kesesakan. Sabarlah dalam kesesakan. Ya, bilang sama tetangga kanan kiri saya, ayo sabar, ya. Semua kita mengalami masalah, Bapak Ibu. Sabar dalam kesesakan, karena setiap ujian iman dalam hidup kita itu membentuk kita semakin dewasa. Setiap kesulitan itu membentuk karakter kita. Banyak orang nggak mau menghadapi kesesakan, banyak orang nggak mau menghadapi kesulitan. Padahal di balik kesulitan itulah kita semakin smart, kita semakin cerdas, kita semakin tahu apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Jadi kalau kita sedang diproses Tuhan dalam kesesakan, jangan berontak, sabar. Tuhan punya rencana yang baik dalam hidup kita. Tadi siang saya cerita di Dunside, ya, tahun 95 saya tuh dapat beasiswa sekolah di Amerika, tapi visa saya ditolak. Saya coba lagi 96, ditolak lagi untuk kedua kalinya. Dan hidup itu nobody knows, nggak ada yang tahu. 96 saya kenalan dengan Vera yang sekarang jadi istri saya. Luar biasa kan? Coba kalau 96 saya jadi berangkat ke Amerika, yang saya bawa di sini mungkin boleh, saudara. Nggak ngerti saya, saudara. Saya bersyukur Tuhan kasih istri yang bisa melengkapi dalam pelayanan. Kalau nggak ada yang main keyboard, dia bisa main keyboard. Nggak ada yang main drum, dia istri saya bisa main drum. Nggak ada guru sekolah minggu, dia cakap mengajar anak-anak. Ya, kor dia bisa pimpin paduan suara, apalagi naik mobil setir bisa, naik motor bisa, nggak ada motor bebek RX Kings juga bisa, saudara. Vespa juga bisa, saudara. Ya Tuhan luar biasa. Ya, ingat, Tuhan itu tahu akhir segala sesuatu sejak dari awal. Bilang sama-sama, Tuhan itu tahu akhir segala sesuatu sejak dari awal. Nah, sekarang kita apa yang nggak tahu, akhirnya sekarang jangan cepat-cepat ambil kesimpulan dulu. Jangan terlalu cepat ambil kesimpulan, udah nggak mungkin, nggak bisa, mustahil. Terlalu cepat kita ambil kesimpulan. Seperti Abram dan Sarah. Sarah berkata nggak mungkin, ya nggak mungkin, kita udah tua. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan punya mau, nggak ada yang bisa menghalangi. Akhirnya lahirlah Ishak di saat Sarah udah berusia 90 tahun, Abraham usia 100 tahun. Bayangin, saudaraku, kalau ada oma-oma umur 90 tahun lalu datang ke saya, hamil Pak Pendeta. Oh, langsung Pak Pendeta akan pergi ini kanker keluar. Ya kan? Hari ini kalau kita harus mengalami kesesakan itu baik. Amin. Bilang sama-sama, kesesakan itu baik. Kita jadi lebih sabar, ya, nggak gampang emosi, ya, saudaraku. Bersyukur apapun yang terjadi dalam hidup kita. Ingat cerita Yusuf nggak? Dibuang ke sumur sama saudara-saudaranya, di penjara dan sebagainya. Dia sabar dalam kesesakan. Orang yang sabar akan memetik hasil yang luar biasa. Tapi orang yang tidak sabar, firman Tuhan berkata, orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Sabar, tenang, Tuhan pasti buka jalan. Saya tuh kalau pergi begini, ya, seperti ke Australia, ya, sering-sering itu dulu ada teman gitu ya, suka tolong saya bayarin tiketnya. Nanti pulang kalau saya ada berkat, saya bayar gitu, saudara.
Di tahun 2000 berapa saya lupa waktu itu ya. Sama waktu itu saya berangkat gitu ya. Tuhan, saya cuma bawa uang 50 Australian dollar. Ya, berangkat aja sama temen gitu ya. Udah pokoknya nginep di rumah temen, diajak makan ya makan, nggak dikasih makan ya puasa. Saudara, ya bener. Pas saat itu saya sedang pindah rumah. Dari rumah yang dipinjemin teman di daerah Jangli, ada jemaat beli rumah, Pak Yones sudah pindah di sini aja, lebih dekat dengan gereja, saya ikut aja. Kita ini kontraktor, ya, bukan bangun-bangun rumah, tapi kontrak sana, kontrak sini, itu kontraktor. Dan rupanya karena itu rumah kan dipinjemin teman ya, jemaat, ada hal-hal yang perlu diperbaiki, kira-kira kita perbaiki nggak? Ya perbaikilah, minta duitnya, ya enggak lah. Orang saya nempatin ya saya harus renovasi sendiri. Dan itu biaya gede banget. Jadi saya pergi sambil berpikir nanti pulang mesti bayar tukang, mesti bayar toko besi. Tapi Tuhan itu luar biasa. Pada saat itu saya di Australia, di Sydney ini, saya khotbah di satu gereja. Selesai khotbah, saya diajak makan sama Pak Gembala dan kita makan di satu tempat. Selesai makan, saudara, pada saat kami mau pulang, ya, saya lihat Pak Gembala ini seperti cari-cari sesuatu gitu ya. Tasnya dibuka, nggak ada apa-apa. Dia pergi ke kamar mandi, resah sekali nih Pak Gembala ini. Ya, dia resah sekali. Sampai akhirnya kita nyebrang jalan karena mobilnya ada di seberang jalan dari restoran. Kita nyebrang jalan. Dia buka bagasinya, dia cari-cari sesuatu. Lalu penasaran saya, Pastor, sebetulnya cari apa? Dia bilang, jepitan dasi saya hilang. Dia bilang, hah? Cuma jepitan dasi hilang dicari seperti itu. Lalu dia tutup, setelah nggak ketemu, dia tutup bagasi mobilnya. Kita duduk sama-sama di mobil. Dia masih cari-cari. Lalu dia bilang begini, Yohanes, kamu tahu nggak kenapa saya cari jepitan dasi itu? Nggak tahu, Esther. Kenapa? Karena yang pertama, jepitan dasi itu pemberian dari salah satu teman dia. Yang kedua, jepitan dasi itu ada diamondnya. Itu alasannya kenapa dia cari. Saudara, dalam hati kecil saya, kenapa nggak ngomong dari tadi? Kalau ada diamondnya. Saudara, begitu dia ngomong, is it true? Ya, saya nggak tambah-tambahin, saya nggak kurang-kurangin. Begitu dia ngomong ada diamondnya, hah? Saya kaget. Waktu itu saya lagi pakai seatbelt, ceklek. Ya, mata saya itu bisa tangkap sesuatu di jalan raya, di mobil saya bisa lihat ada kilatan. Kena matahari ada pantulan sinar itu dan wih, tunggu masuk. Saya lepas, saya nyebrang lagi karena itu jaraknya di depan situ. Lalu saya ambil, saya tunjukin ini, yes, yes, wah, disenang saya kasih, aduh, thank you Yohanes, terima kasih Yohanes, oh luar biasa. Saking senangnya saya diajak ke rumah dia. Ya, di rumah dia langsung panggil istrinya. Mami, tadi papi kehilangan jepitan dasi yang dikasih teman kita itu bla 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 bla. Pak Yohanes temuin mami. Wah, dia senangnya luar biasa, saudara. Selesai malam itu saya khotbah lagi, ya saya dapat love gift, ya puji Tuhan. Dan tiba-tiba dia bilang begini, Yohanes, this is extra gift buat kamu. Mungkin gara-gara saya nemuin jepitan dasi ada extra gift. Ya, lalu saya terima dengan sukacita. Pada waktu sampai di tempat saya menginap, extra giftnya dia itu lebih besar dari persembahan kasih yang diberikan gereja. Ya, ketika saya itu 1.000 Australian dollar, saudara. Dalam hati kecil saya, puji Tuhan, at least tiket saya ke Australia PP udah lunas. Tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya? Ada yang sedang kehilangan diamond lagi? Saya bisa bantu cari.
tahun ini 25 tahun dalam pengembangan. Ya, 25 tahun. Tapi 5 tahun sebelumnya saya adalah penginjil keliling. Jadi total saya terjun di dalam pelayanan 30 tahun ini. Ya. Dan sudah saya melihat campur tangan Tuhan. Kalau saya mau cerita tentang masalah pergumulan dalam pelayanan, banyak sekali. Tapi semakin banyak masalah pergumulan yang saya hadapi, semakin banyak mujizat yang saya lihat. Ketika gereja kami tahun 2013 diminta oleh ownernya gedung yang kami pakai, kita harus pindah. Saya nggak tahu harus pindah kemana. Uang pembangunan hanya 140 juta rupiah. Saya coba tanya satu ruko 3 lantai, lebih kecil dari gedung gereja kami. Itu pun harganya sudah 3 miliar. Rasanya tuh Tuhan, di mana ini saya nggak ngerti mau pindah kemana. Lalu saudaraku, waktu berjalan, kami diberi waktu 7 tahun, 2013 sampai Desember 2020 kita harus pindah dari gedung gereja itu. 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19 nggak ada perubahan. Uang pembangunan kami nggak signifikan pertambahannya. Ya, sampai akhirnya saudaraku masuk tahun 2020 Januari, Februari terjadi apa? Covid. Padahal kami harus pindah paling lambat Desember 2020. Maret Covid udah di mana-mana. Dan di bulan Maret itu saya memberanikan diri, Bapak Ibu, menawar satu gudang. Ya, menawar satu gudang, harganya 1,5 miliar. Gudang tempatnya ya kalau orang Chinese bilang nggak hoki, kurang hoki. Kenapa? Kalau menurut Hong Shui-nya nggak baik karena tusuk sate. Tahu istilah tusuk sate ya? Tapi itu justru yang murah. Ya, nggak apa-apa. Saya diajarin sama papanya Vera ini, papa mertua saya. Kamu kalau cari rumah, cari yang angker, yang serem-serem, itu nggak laku. Nanti kita doain, pasti murah itu. Ya bener juga ya Pak ya. Jadi, saudaraku, betul, ini gudang nggak laku-laku. Dijual murah juga nggak ada yang mau. Ya, akhirnya saya doa, udah kita beli. Dan bulan Maret kita tanda tangan, April saya kasih first quote 100 juta, tinggal 50 juta, tinggal sekitar 90 juta. Kita diberi kesempatan untuk ngangsur, nyicil tiap bulan sampai 2022 Desember. Ya, jadi itu 50 terus bayar lagi September 100 juta. Setelah itu Oktober, November, Desember, terus sampai Desember 2022. Kalau Bapak Ibu nanti hitung, ya, jadi 1,5 miliar. Jadi setelah bayar 50, udah doa lagi, Tuhan, ntar September nih bayar 100 juta. Oktober gimana? Nggak tahu. Ya, terus saya cuma berserah. April, Mei, kan nggak boleh kebaktian gitu. Gereja tutup semuanya. Coba bayangin Bapak Ibu. Saya udah berserah aja sama Tuhan. Sabar dalam kesesakan. Amin. Sabar. Ya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yes. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saya nekat udah pokoknya Juni kebaktian. Cuma kumpul, saya sharing apa yang kita lakukan. Beberapa jemaat mulai ragu, mulai bimbang. Pak Yohanes terlalu berani. Ntar kalau kita nggak bisa bayar gimana ini? Apa yang terjadi di bulan Juli? Ada tetangga gereja kami yang lama itu datang ibadah. Kami masih di gedung gereja yang lama, belum pindah tuh. Kan pindahnya kan Desember, berarti Januari 2021.
Jadi itu Juli masih di gedung gereja yang lama. Dia dengar kita harus keluar tempat itu. Lalu dia datang ke kebaktian tempat kami karena gerejanya belum buka. Dan tiap kali saudaraku dia datang, dia orang gereja Protestan. Kalau ibadah ya sunyi senyap begitu ya, nggak ada tepuk tangan gitu ya, cuman piano begitu ya. Jadi dia datang ke kebaktian tempat kami kan full band. Ada drum, ya, ada gitar dan sebagainya. Dan istri saya seringkali bawa pujian. Dan pasangan suami istri ini tiap kali datang ke tempat kami, ya, dia pulang tuh nangis dan dia merasa dijamah Tuhan. Ya, saya nggak tahu tadi ada yang nangis nggak ketika istri saya nyanyi. Ya, saya sering nangis di rumah, saudaraku. Ya. Dijamah Tuhan, ini suami istri. Saudara tahu apa yang terjadi? Setelah 2-3 kali kebaktian di tempat kami, tiba-tiba saya dapat laporan dari bendahara gereja. Pak, ini ada masukan Pak. Oh ya? Dari mana? Dari Bapak ini. Itu kan tetangga di gereja ini. Iya, berapa? 100 juta rupiah. Tepuk tangan dari pengulian Tuhan. Habis gitu, saudaraku, puji Tuhan, paling enggak Oktober, November udah lolos. Desember gimana? Sabar. Ya kan? Sabar. Jangan suka mendahului Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Namanya manusia itu suka mendahului Tuhan. Karena waktu itu saya berpikir ya orang kasih kok ya cuman 1 kali. Itu manusia nggak ucap syukur. Boro-boro udah kasih berkat. Nggak tahu dia keluarga ini cerita ke teman-temannya, ke keluarganya. Beberapa kirim berkat. Pak, ini buat 1 bulan lagi. Pak, ini buat 1 bulan lagi. Tepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan. Sekarang setelah pandemi selesai, dia kembali ke gerejanya. Ya, dia tetap kembali ke gerejanya. Dan pembangunan gereja kami memang udah selesai dalam anugerah Tuhan. Ya, saudara, masuk tahun 2021, waktu itu masih 2020 ya. Kan gudang kan nggak mungkin gudang aja kan harus renovasi. Butuh duit juga loh. Butuh duit. Ya, ada aja. Satu kali teman saya pendeta, ini pendeta loh, bukan pengusaha yang telepon. Pak Yones, saya dengar dia WA ya, dia WA. Pak Yones, saya dengar Bapak ini ya, mau pindah ya, mau ini ke tempat yang baru, iya, dapat gudang, iya. Boleh nggak Pak saya ngerepotin sebentar? Waduh, ini gimana sih? Udah tahu kita tapi mau pindah, mau ngerepotin. Tapi namanya teman ya, saya coba harus sopan lah ya. Oh nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Pak, saya mau minta nomor rekeningnya gereja. Ya, ini Pak bukan ngerepotin ini. Saya kasih saudara, dia kirim berkat cukup untuk bayar 1 bulan berikutnya. Ajaib Tuhan. Satu kali saya melayani di Solo, persekutuan hamba-hamba Tuhan untuk anak-anaknya hamba Tuhan ya, untuk anak-anaknya hamba Tuhan. Selesai itu saya ajak istri anak-anak pergi ke Tawangmangu. Di perjalanan ada teman yang telepon, Pak Yones, katanya udah dapat gudang ya? Iya. Terus kapan mau pindah ke sana? Ya belum tahu Pak. Kan masih gudang berantakan begitu. Dia telepon bulan Agustus tahun 2020. Dan dia seorang insinyur. Dia kontraktor, kalau ini kontraktor beneran saudara. Dia bilang, Pak, bulan depan saya kirim tukang ya, udah dibangun aja. Saya belum bisa loh Pak, kita nggak ada duit, kita cuma baru mikir bayarnya nih bulan-bulan ke depan ini. Ya, kita hidup dari bulan ke bulan. Kita percaya itu kan, nggak usah dipikir Pak, nanti urusan belakangan. Wah, saya kalau dengar begitu tuh seneng sudah. Ya, nggak usah dipikirin Pak. Wah, tuh seneng tuh. Jangan disuruh mikir terus. Ya. Dia kirim tukang, dia bangun. Cuma udah selesai, dia nggak mau kasih anggaran biaya pengeluaran berapa. Kan Bapak masih nyicil gudang, nggak usah dipikirin. 2020, 2021 kita mulai pakai Februari. Ya, sampai 2022 dia tetap nggak mau keluarin
selesai, pembangunan selesai. Baru tahun 2023, itu pun sudah di akhir tahun 2023, baru dia mau keluarin berapa biayanya. Dan yang luar biasa, saudaraku, semua orang hampir nggak percaya. Ketika saya lihat nominalnya, saya pikir pembangunan zaman sekarang itu kan nggak murah ya. Saya udah pikir, waduh minimal udah 1 miliar ini pembangunan. Ternyata ketika keluar biayanya, udah didiskon, si insinyur ini juga ikut nabur. Ketika saya hitung, cuma bayar materialnya, ya nggak sampai 400 juta. Ya, dan yang ajaib lagi, Tuhan sudah sediakan biayanya. Amin. Amin. Kalau saya cerita begini, biasanya di mana-mana tepuk tangan tuh, Bu. Ya, waduh. Sekarang kita kalau dengar cerita gini enak ya? Enak ya? Wih, saya sama istri waktu ngalamin begini. Istri saya jam 4 pagi duduk di ranjang. Jam 4. Saya pikir istriku kenapa ini? Doa, apa nangis, nyembah Tuhan gak jelas. Istri saya, Bu Vera, stres juga. Berat badan saya turun sampai 4 kilo lebih. Saya ngalami, Tuhan gimana nih Tuhan, gimana nih Tuhan, cuma gimana. Ya, tapi ketika saya belajar sabar, ya Tuhan buka jalan. Yang paling membuat saya berkesan itu ketika masuk tahun 2021 bulan Februari. Bulan Februari saya lagi jenguk papi saya. Papi saya waktu itu ya memang sudah berbaring aja di ranjang, usia kira-kira 83 tahun waktu itu ya. Dan saya ketemu papi, saya ngobrol sama papi, tiba-tiba datang ada satu relasi kami datang jenguk papi saya. Ya. Dan saya duduk, jadi ini misalkan ini ranjang mami udah nggak ada ya, waktu itu saya duduk di ranjang mami, papi di situ, saya duduk ini ngobrol. Datang ada relasi datang, tiba-tiba duduk di samping saya. Seorang oma-oma, yang suaminya baru meninggal setahun sebelumnya. Tiba-tiba dia ya tepuk-tepuk pundak saya, Yohanes, kamu khawatir apa? Saya bilang, enggak tante, saya nggak khawatir apa-apa. Saya kalau mau ngomong, saya sedang bergumul untuk pembangunan gereja waktu itu. Cicilannya masih panjang. Ya, masih panjang loh. Februari 2021 belum sampai Desember 22. Lalu si tante ini bilang, Yohanes, enggak, nggak usah dipikir. Nggak usah dipikir lagi ini. Ya, Februari tante yang bayar. Tuh, luar biasa kan saudara? Ya, Februari tante yang bayar. Puji Tuhan, lewat lagi. Awalnya gimana tante ini bisa bergerak? Setelah suaminya meninggal, dia tuh bongkar-bongkar rumah. Dia kaget, dia menemukan setoples emas. Ya. Memang dulu tante ini toko emas. Lalu dia berdoa, Tuhan buat apa ini? Dan dia berkata, untuk gereja GKI Hosana, tempat saya melayani. Tiap bulan tante itu ambil sedikit, ya, kirim ke istri saya, dijual, kira-kira dapat 50 juta buat bayar bulan Maret. Ya, nanti bulan depan dia kirim lagi sedikit, 50 juta buat bulan April, sampai akhirnya lunas Desember 2022. Ya. Siapa tahu yang dapat mimpi-mimpi lagi di sini. Buat siapa nih Tuhan? Buat gereja GKI Yohanes, GKI Hosana, GKI Yohanes, GKI Hosana. Yang mana itu? Iya, buat itu yang di Semarang. Lalu Tuhan tiba-tiba berkata lagi, jangan untuk Iglesia Mission. Haleluya. Udahlah, jangan pelit-pelit jadi orang. Alkitab bilang orang pelit gak masuk surga. Ya, bilang sama tetangga ini, orang pelit gak masuk surga. Gitu saudara-saudara. Benar. Ya, dan saya melihat penyertaan Tuhan. Saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu sudah. Saya cerita ini bukan bermaksud apa-apa, ini pengalaman kami.
Ini pengalaman kami. Benar ketika kami sabar lewat semua kesesakan. Karena dulu saya beberapa kali program pembangunan kita harus jual mobil. Mobil pertama yang saya miliki itu pemberian dari kakak ipar. Mobil kedua yang saya miliki setelah yang pertama itu udah tua dijual, pemberian kedua dari papa mertua saya. Akhirnya kita jual semua untuk program-program di gereja kami. Saya nggak mau cuma bilang jemaat menabur, tapi kita sebagai pendeta gembala nggak menabur. Kita juga harus kasih contoh. Jadi istri saya sebetulnya yang terakhir itu trauma. Apalagi bahkan kalau kita dari pihak laki mau ngelamar yang calon mempelai wanita kan kasih yang dari mami saya kasih yang namanya pening. Jadi istri saya udah trauma, apalagi itu kita udah habis, nggak ada. Rumah pun masih kesana. Tapi di situ saya melihat betul-betul burung pipit di udara Tuhan pelihara, bunga di padang Tuhan dandani. Kalau saya bisa sampai di sini semua karena kemurahan Tuhan. Ya, mari kita belajar sabar. Mungkin sedang menghadapi ya anak, menantu, cucu, suami, istri, sabar, semua dalam proses. Saya kemarin di Melbourne diantar opa oma keliling jalan-jalan. Saya melihat opa ini sabar sekali. Usianya udah 80 tahun. Saya duduk di depan, ya si opa ini yang setir. Kalau setir, kalau saya bahasa Arabnya apa sih? Istri saya di belakang. Dan saya jalan sebentar, selalu ada suara-suara dari belakang saya. Awas Pak, jalannya kurang ke kanan. Harus. Ya. Tapi kurang ke kiri. Itu kurang. Si om ini sabarnya luar biasa sudah. Ya, saya lihat om ini sabar. Kemarin di sini istri saya itu ngomongin, aku pingin kok seperti om tante itu. Ya kamu mau, aku nggak mau dimarahin terus. Ike. Ya kan? Ada loh gitu saya lihat. Istrinya tanya, ya mau makan apa? Terserah. Disuruh pilih makan apa terserah. Mie goreng atau bakmi goreng? Mie goreng atau nasi goreng? Ya udah mie goreng. Tadi bilang katanya terserah, sekarang mie goreng. Orang yang punya prinsip. Ya udah. Nasi goreng. Tuh kan gak mau berubah kan? Keyakinan, mie goreng atau nasi goreng? Ya udah terserah kamu mau masak apa. Gitu aja gak bisa putusin sih. Aku tuh gak mau ngerepotin kamu, Ma. Kalau aku udah nawarin, ya aku siap repot. Jadi mau pilih mie goreng, mau pilih nasi goreng, salah semua. Maka tidak heran banyak laki-laki yang lebih cepat mati dulu. Iya kan? Ini coba ini. Loh kan banyak wanitanya kan. Bapak-bapak, opa-opa, om-om sambil pegang dada ini, semuanya sabar. Ya, saya kasih tahu loh. Ya, bapak-bapak, opa-opa di sini, om-om ya. Jadi kalau istri kita masih tandanya dia masih hidup. Sehat. Nah, saya pernah loh lihat istri saya kok agak pendiam gitu. Satu kali agak pendiam gitu. Saya perhatiin, saya malah bingung. Ya, ternyata dia salah pakai gigi palsu. Kok nggak enak? Nah, berarti ada yang nggak beres ya. Jadi sama-sama udah mulai pakai gigi palsu nih saya sama istri. Ya, begitu dia pakai punya dia, mulai. Oke, yang terakhir saudaraku apa? Bertekunlah dalam doa. Coba semua diakhiri dengan kata Allah. Bersukacitalah, sabarlah, bertekunlah. Ayo kita tekun dalam doa. Apa
meyakini doa akan sangat besar. Ya, kita harus bertekun dalam doa, bukan bertekun di dalam dosa. Ya, bertekun di dalam hal-hal yang tidak baik. Kita bertekun di dalam doa, apapun yang kita hadapi, Tuhan sedang bentuk kita. Udah, nggak usah kemana-mana. Kadang ibu-ibu tuh sering tuh, maaf loh ya. Ya, kalau ada masalah ntar cerita ke temennya, sesama arisan, ibu-ibu, ya. Saya makin lama makin bisa membedakan ibu-ibu yang sedang ngerasani orang, ya, itu saya bisa lihat. Tahu ngerasani ya, gibah, bahasa anak sekarang, gosip. Saya mulai bisa ngerti ibu-ibu yang biasa ngegosip. Ini di Indonesia loh ya, di Semarang, di kota saya, bukan di Sydney. Jangan tersinggung, please. Ya, sukanya begini nih. Saya berarti mulutnya agak tipis-tipis. Terus. Matanya agak kemana-mana. Biasanya Anda yang ketiga, kepala agak goyang-goyang dikit. Terus temennya sama. Ya, itu saya sering ketemu tuh di Semarang. Ya. Tapi beberapa tahun yang lalu saya cari ibu itu nggak ketemu. Katanya pindah ke Australia gitu. Semoga nggak di Sydney ya. Dan bukan jemaat Eklesia Mission ya. Tuh, ayo isi waktu kita untuk doa. Isi waktu kita untuk ibadah, untuk melayani Tuhan. 3 hal ini saya berdoa. Ya, kita harus lakukan. Bersukacita di dalam pengharapan. Ya. Yang kedua apa? Sabarlah dalam Oke. Pertanyaan yang ketiga, yang bisa jawab angkat tangan dulu. Ya, angkat tangan dulu. Coba dimatiin. Dimatiin. Ya. Nah. Ya. Yang mau jawab pertanyaan saya yang ketiga ini, angkat tangan dulu. Ya. Tadi saya buka ayatnya di mana? Roma 12:12. Angkat tangan dulu. Ya, ibu nih. Ibu apa? Oh, ibu nih yang baju hitam nih, apa? Roma 12 ayat. Woi, ada satu. Ya. Berhubung souvenirnya cuma satu ya. Nanti next time kalau diundang lagi saya bawa lebih. Bersukacitalah dalam menghadapi, bersabarlah dalam kesusahan. Balik-balik apa? Bertakwalah dalam doa. Amin. God bless you. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, mengucap syukur untuk kepada firman Tuhan siang dan sore hari ini. Terima kasih Bapa, kami percaya firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia. Meteraikan dalam hidup kami masing-masing. Dan kasih karunia-Mu yang akan menyertai kami di setiap musim kehidupan yang harus kami lewati. Engkau penolong kami yang ajaib Tuhan. Apapun masalah, kesulitan yang kami lewati, bersama dengan Tuhan kami cakap menanggung segala berkat. Nyanyikan pujian ini lagi. Sampai detik ini ku melihat. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Selamat
percaya ketika kami ada dalam genggaman tangan-Mu, Engkau ada dalam hidup kami, maka kami aman Tuhan. Melewati setiap musim dalam kehidupan ini, ada tangan Tuhan yang penuh keperkasaan, yang selalu pegang erat dengan tangan kami Tuhan. Ketika kami angkat tangan berserah kepadamu, maka Engkau Tuhan yang akan turun tangan untuk menolong setiap kami. Apapun saat ini yang sedang kami hadapi Tuhan, kekuatan yang baru Tuhan alirkan dalam hidup setiap anak-anak-Mu. Ketika kami boleh melakukan firman Tuhan, maka kami boleh bersukacita dalam pengharapan, bersabar dalam kesesakan, dan senantiasa bertekun dalam doa. Roh Kudus, tolong kami, bantu kami, untuk kami dimampukan melakukan setiap kebenaran firman Tuhan, sehingga kami boleh mengalami kedahsyatan, keajaiban. Firman itu nyata sempurna dalam hidup kami ketika kami menjadi pelaku-pelaku firman. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, termeterai dalam setiap hidup kami. Firman ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tapi akan mengerjakan dengan sempurna, dengan cepat, dan segera dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati hamba-Mu yang telah menjadi selalu berkat pada sore hari ini. Tuhan yang memakai kehidupannya melalui pengembalaan yang ada di Semarang untuk jadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan setiap kami yang di tempat ini, ketika Tuhan tahu kami ada di tempat ini, karena Tuhan punya destiny yang harus kami genapi, laksanakan sesuai dengan apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Tuhan yang memberikan kepada kami kemampuan, anugerah, kekuatan untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami kunci doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur dan percaya. Yang siap untuk melakukan firman Tuhan, mari katakan sama-sama